Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis sistem operasi, yang dimana mungkin pada pertemuan mata kuliah pengantar teknologi informasi sebelumnya teman-teman sudah paham terkait dengan apa itu sistem operasi. Yang saya singgung sedikit bahwa sistem operasi adalah suatu program yang mengatur hardware atau perangkat komputer maupun perangkat lunak. Jadi di sini saya akan membahas tentang jenis-jenisnya, yang dimana kita tahu bahwa dari masa ke masa sistem operasi ini semakin berkembang dan semakin banyak jenisnya. Namun di sini saya akan bahas 4 jenis. Yang pertama yaitu ada Microsoft DOS, kemudian ada Windows, Macintosh, dan juga Linux, yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama adalah sistem operasi DOS atau DOS Operating System, merupakan sistem operasi berbasis teks atau perintah. Jadi DOS ini berbasis teks, artinya seluruh perintah untuk menjalankan suatu program hanya dapat diinstruksikan dalam bentuk tulisan atau pengetikan, karena DOS belum memiliki sistem antarmuka grafis. DOS bekerja saat komputer dinyalakan, di mana dari penyimpanan perangkat DOS akan dimuat ke dalam memori komputer. Yang selanjutnya yaitu cara kerjanya. Misalnya dalam pembuatan program, instruksi berupa pengetikan dari user sangat dibutuhkan agar DOS bisa mengkoordinasikannya ke dalam hardware agar bisa dieksekusi. Misalnya user ingin menjalankan suatu program, maka user bisa mengetikkan nama program tersebut ke dalam command prompt, maka DOS akan melakukan pencarian program di lokasi tertentu dan kemudian memuatnya ke dalam memori, lalu program akan dijalankan. Sistem operasi selanjutnya yaitu sistem operasi Windows, di mana sistem operasi ini mudah digunakan dan punya tampilan yang menarik. Seperti yang kita tahu bahwa Windows sudah menggunakan sistem berbasis antarmuka grafis. Maksudnya adalah sistem yang menyediakan interaksi bagi pengguna dengan perangkat elektronik secara visual atau gambar ataupun ikon. Contohnya saat pengguna atau user ingin membuat laporan atau melakukan pencarian informasi, maka user hanya perlu mengklik ikon atau gambar dari software ataupun aplikasi yang sesuai dengan keinginan seperti Microsoft Word atau Browse, yang kemudian di dalamnya sudah terdapat menu-menu yang bisa digunakan sesuai keperluan dalam membuat program tersebut. Windows bekerja dengan cara menerima input dari user atau pengguna, kemudian menerjemahkannya dan mengubah input menjadi suatu informasi, yang kemudian akan diteruskan ke perangkat keras atau hardware untuk diproses dan dikeluarkan sebagai output yang disesuaikan dengan perintah pengguna. Jadi seperti itu cara kerja Windows. Jadi teman-teman, sistem operasi selanjutnya yaitu Macintosh atau kita kenal dengan macOS. Jadi sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple, salah satu perusahaan elektronik terkemuka yang terkenal. macOS memungkinkan pengguna atau user melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan dengan komputer lain. Hal ini tentunya jelas karena dasarnya macOS hanya dapat diterapkan pada komputer pribadi. Perlu teman-teman ketahui bahwa pada macOS ini terdapat salah satu aplikasi bawaan yang namanya adalah Safari, aplikasi pencarian khusus untuk macOS, di mana aplikasi ini mengedepankan stabilitas keamanan yang jauh lebih tinggi dan lebih baik daripada sistem operasi lain, yang dimana sistem operasi ini telah bekerja sama dengan iCloud, yaitu penyimpanan awan, yang dimana ini berasal dari perusahaan-perusahaan ternama yang sudah bekerja sama dengan macOS untuk menjaga keamanan data dari para pengguna atau user. Inilah yang membedakan antara macOS dengan sistem operasi yang lain. Dan untuk cara kerjanya, misalkan dalam menjalankan program, saat user mengklik ikon atau program sebagai instruksi, maka macOS akan mengirim perintah untuk membuka aplikasi tersebut. Kemudian macOS akan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan seperti RAM, CPU, dan lain-lain untuk menjalankan perintah sesuai dengan instruksi pengguna. Baik teman-teman, kita masuk pada sistem operasi terakhir yaitu Linux, di mana sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang bersumber terbuka. Dalam artian sistem operasi ini bisa diakses secara gratis dan oleh siapapun karena keterbukaannya atau istilahnya open source. Sistem operasi ini dapat berjalan pada berbagai perangkat keras,
mudah dikembangkan, aman, dan terpercaya. Karena Linux memiliki komunitas pengembang tersendiri, yang dimana komunitas ini berupaya untuk mengoptimalkan dan menyempurnakan Linux, sehingga dari aktivitas yang sering dari komunitas ini sehingga menjadikan Linux menjadi lebih minim terhadap virus daripada sistem operasi yang lain. Itulah sebabnya mengapa Linux jauh lebih aman dibandingkan sistem operasi yang lain. Sistem operasi ini cenderung lebih mudah digunakan bagi para programmer yang sudah ahli daripada orang awam yang baru saja memasuki dunia programmer, karena sifatnya open source, yang dimana kodenya ini bisa dirubah. Dalam artian kode-kode ini selayaknya pastinya bisa diubah oleh para programmer dibanding orang awam yang baru belajar pemrograman. Mungkin sekian dari saya terkait dengan pembahasan cara kerja sistem operasi. Terima kasih.